Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah tema yang mungkin kamu kadang-kadang suka tanya gitu ya. Banyak juga yang klien yang masuk ke aku dengan tema ini dan menanyakan ini. Kak, jika aku menghindar, kira-kira perasaan dia gimana ya? Sekarang aku akan jawab ya, teman-teman. Jadi, ya ini bisa resonate sama kamu, bisa enggak. Tergantung dari orangnya. Kalau misalnya yang kamu cintai itu adalah orangnya bebal, ya wassalam gitu loh. Mungkin ini nggak begitu ngaruh banyak. Tapi kalau seandainya dia sangat sensitif, dia sayang sama kamu, ya terus tiba-tiba karena sesuatu hal gitu, kamu hilang dari hidupnya dia pasti deh akan merasakan ini gitu. Maksudnya sedihnya tuh pasti juga berlebih ya. Oke, sekarang kita akan bantu untuk buka. Oke, teman-teman. Aku di sini akan coba untuk buka sesuai dengan energi dan tarikan tanganku ya. Oke, kita akan lihat di sini. Yang dia rasa apa? Kecewa berat, sedih. Aku masukkan ini jadi garis tengah ya, teman-teman. Energi 10 sword itu menandakan kekecewaan. Intinya semuanya kayak it's over. Semuanya sudah selesai. Terus di sini ada kayak rasa penyesalan. Kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Kok bisa kejadian gitu loh? Dan ini sakit banget. Ibaratnya dia kayak ngerasa ditinggalin, dihianati ya. Ada perasaan kayak, kok aku udah kayak begini, padahal dia tahu loh aku tuh semaksimal mungkin aku mencintai dia gitu ya. Walaupun secara praktek kita nggak tahu, tapi ada rasa sakit. Kok aku diginiin gitu. Hingga kamu memikirkan kenapa sih kalau aku pergi ini, pengen tahu reaksinya kenapa gitu ya. Yang pertama kita udah dapet kartu Ten of Swords. Terus sebetulnya kenapa sih kamu tuh memikirkan hal ini? Dia kayaknya nggak perhatian sama kamu ya, teman-teman. Kamu tuh kayak merasa dia berubah begitu saja. Dia kayak mengejar sesuatu. Dia lagi fokus sama sesuatu dan meninggalkan kamu gitu. Kayak nggak ada pertanyaan, nggak ada kesan-kesan yang gimana gitu. Ungguh-inggihnya tiba-tiba kayak berubah, atau tiba-tiba bisa aja sih ada yang udah ngomong dan emang harus pergi gitu aja ya, semudah itu perginya. Ini hambatannya sih lebih kepada seseorang yang kayak dia terlalu cuek, dia terlalu diam. Kamu tuh kayak dipunggungin terus gitu. Misalnya kamu pengen ini dan untuk ketemuan aja mungkin sulit, bisa jadi. Terus yang aku bisa lihat lagi sih, kamu udah cukup lama nih terjalin sama orang ini, tetapi kayak merasa dia atau kamu ini kok kayak gini-gini aja, nggak ada perubahan. Daripada kayak begini aja, mendingan aku pergi deh gitu. Itu ada rasa kayak gitu, bosan. Terus nggak ada kemajuan. Udah 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun bahkan ya. Ini ada yang 8 tahun nih maksimalnya ya. Begini-gini aja hubungannya gitu loh. Mungkin ketemu bisa dihitung sama jari, kebanyakan komunikasi lewat WhatsApp. Makanya sebenarnya aku tuh paling suka ya, nggak suka dengan era modern, memudahkan kita tapi menjauhkan perasaan. Dan itu bisa enak aja chatting kemana ya kan. Nah udah itu di sini aku sih bisa bilang kayak ada kartu Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles artinya apa sih? Apa yang dalam benak dia itu
Dia tuh sebetulnya pengen kayak ada kenyamanan gitu loh. Dia tuh maunya gini loh, dia sibuk, kamu tuh harus tahu, kamu harus memaklumi bahwa dia begitu, dia kayak cuek dikarenakan memang dia tuh lagi sibuk untuk apa ya, untuk kemajuan dirinya gitu loh. Tetapi kan impactnya di sini kan kayak nggak ada komunikasi, kayak tiba-tiba nih udah cinta tiba-tiba kayak pergi gitu aja, atau jadi jauh gitu aja. Kalau aku lihat sih di sini dia maunya tuh kayak berusaha gitu loh. Nah, sebelumnya mungkin dia tuh udah kayak nawarin kamu ya, udah banyak menjanjikan kamu, kita ke depan bersama ya, kita ini jadi hubungan yang kuat. Sebelum ada ya keinginan dia itu untuk entah dari perilakunya itu nyakitin kamu, atau tiba-tiba dia ada perubahan, ternyata setelah semuanya dibina kayaknya perasaannya itu berbeda. Terus makin kesini dia makin sibuk sendiri, dan aku ngelihatnya juga sebelumnya mungkin dia tuh udah ada kata-kata kayak mulai mau menjauh dari kamu gitu. Mungkin. Cuman caranya kayak seperti kurang gentle menurut saya ya. Makanya kenapa kamu bisa punya keputusan seperti ini, karena dia egonya tinggi. Buat apaan? Ya kan, mempertahankan. Nah, ini juga ada kayak pemikiran, sebenarnya ada pemikiran dia cheating. Aku nggak tahu ya, tapi konsentrasinya itu terbelah, kayak terfokus dengan hal lain. Kamu ada ngerasain ini, apakah dia cheating atau gimana? Aku sih kayak bisa melihat ada yang tergoda. Ya, kenapa dia tuh berubah? Kenapa kamu juga ngerasa kayak mendingan udahan lah? Kamu tuh mungkin punya feeling itu. Ini pikiran-pikiran kamu ya. Punya feeling dia tuh berubah. Dia itu sudah punya orang lain. Yang which is ini secara sadar mungkin kamu menuduh, atau memang kamu sudah lihat gitu loh, kok kayaknya dia lagi deket nih sama siapa gitu, kok dia kayaknya cheating di belakang aku, atau kok kayaknya dia manfaatin aku padahal dia tuh juga sama yang lain. Itu ada pikiran kayak gitu. Cuman kamu nggak tahu deh, ada yang sudah mengafirmasi dan ada juga yang masih kayak nebak-nebak. Aku melihat memang keputusan ini tuh dibuat secara emosi ya. Dia pun juga keras di sini. Kedepannya kalian itu seperti kayak ngambil sebuah keputusan yang terbaik. Dia juga di sini tuh kayak memantau gitu loh. Oh, kamu tuh mau menghindari aku? Apakah kamu tuh juga sudah punya orang lain gitu loh? Padahal di sini tuh pikiran kalian tuh mungkin bisa aja seperti itu, dua-duanya. Ada yang lain nih pasti. Atau kamu udah males karena memikirkan mungkin ini ada yang lain. Dan ini tuh kayak antara mau pergi dan stay itu masih kayak milih. Ya, kamu tuh masih kayak milih di sini. Belum pasti-pasti banget. Baru minta saran. Mungkin minta saran sama aku, Kak, jika aku pergi gimana? Kedepannya gimana nih? Yang pasti yang kamu tahu, energinya itu pasti sakit banget. Dia juga sakit, merasa kayak dikhianatin. Dia ada emosi loh teman-teman. Aku ngerasa nih ada emosi. Pikiran dia tuh kamu pasti udah tergoda sama orang lain. Padahal kamu juga mungkin bisa berpikir seperti itu. Aku afirmasi dulu ya. King of Wands. Ini semacam tindakan yang memang apa ya,
tindakan yang memang sudah kayak di planningkan gitu loh. Sekarang tinggal kayak aksinya aja. Ya energinya nih kalau aku dapet sih, seiring berjalan sama dia tuh kamu kayak makin merasakan, oh yakin nih gue pergi. Itu ya. Bagaimana dengan dia? Oke, dia di sini masih kayak berharap bisa sama kamu. Masih berharap banget supaya bisa terkoneksi terus sama kamu. Gitu. Ini nanti kalau ada bagian yang aku tutup supaya aku nggak kena dolar kuning, maaf ya. Untuk bagian-bagian sensitif aku akan tutup. Teman-teman, kalau dia tahu kamu ninggalin dia, kamu mungkin di sini akan ada adu pikiran gitu. Dia melihat ini tuh sebagai energi yang gak bagus. Dia gak akan terima. Dan dia kayak ngerasa, aku gak mau diputusin. Enak aja. Buat perlawanan sih sebetulnya. Ya, lebih ke membuat perlawanan. Lebih membuat hubungan ini itu kayak, aku juga punya hak untuk membela diriku gitu. Dan kamu juga punya pendapat lain. Ya aku mau pergi dari kamu ya karena kamu seperti itu. Enggak, dengar dulu. Ini yang aku dapat. Dengar dulu. Dan kalian di sini adu argumen ya. Ya, kalian adu argumen dan salah satunya ada yang mengalah. Oke deh, kalau misalnya kamu mau putus dari aku atau break dari aku, setidaknya kamu tuh pikirin dulu. Orang-orang di sekitar kamu mungkin akan mempengaruhi, jangan, pikirin dulu. Mungkin orang tua kamu, bisa jadi teman-teman dekat kamu ya kan. Udah, jangan jangan terlalu diiniin. Pikirannya tuh harus positif dan lain-lain. Pokoknya dia ngomong kayak gitulah mereka. Kalau aku boleh bilang sih teman-teman di sini ya, dari kamu sendiri sebetulnya harus lebih harus lebih mantepin diri dulu. Jangan cuman karena emosi. Jangan coba-coba mau putus karena sesaat gitu. Ada kartu 6 wands. Sebenarnya semuanya tuh akan menghormati apapun keputusan kamu kok. Pada ujung-ujungnya ya, kalau kamu mau putus, ada yang mendukung juga gitu. Cuman kalau memang ini sudah terbaik, ya mereka mensupport kamu, gak akan maksain lagi. Paling cuman kayak opsi, pikirin dulu gitu. Ya udah, kalau misalnya memang mau putus atau gimana, orang-orang di sekitar kamu pun juga kayaknya lebih melihat kayak ya udah, jalanin aja kalau mau putus, nggak apa-apa. Dia pun juga gitu. Dan pada akhirnya bagaimana? Ada kartu Queen of Pentacles. Aku sih lebih ngelihatnya antara kamu sama dia sebenarnya itu masih agak sulit untuk saling lepasin, walaupun pengen. Dan dia pun di sini sebenarnya masih ingin mempertahankan kamu sebagai pasangannya, karena sangat sakit banget. Bukan dia nggak ada upaya untuk untuk merubah keadaan gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini ya, kenceng banget nih energi pentacles-nya teman-teman. Jadi mungkin yang aku bisa simpulkan di sini adalah dia tetap ingin memiliki kamu. Tetapi memang di sini dia lebih akan care
lebih akan care. Walaupun dia sibuk, dia akan coba untuk bagi waktu buat kamu. Dia akan coba untuk memperhatikan kamu. Karena ada kartu Queen of Pentacles itu bukan bicara mengenai diri sendiri, tapi kita bicara mengenai dengan orang yang kita sayangi atau di sekeliling kita. Kartunya ini bagus, walaupun tidak banyak berubah, dia tetap kayak acuh tak acuh, tapi dia setidaknya akan membagi waktu kebahagiaannya sama kamu, ya. Jadi permintaan dia cuma satu, jangan putus. Tuh, ini juga energinya. Aku nggak mau diputusin nih. Aku akan make it works buat kita berdua. Ya. Jadi ini adalah reaksi ketika kamu meminta seseorang ini pergi dari hidup kamu. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan itu, ya dia nggak mau. Maksudnya dibuang begitu saja. Dia akan sangat shock. Lalu apa yang bisa diperbaiki? Apa yang harus kamu bilang ke dia supaya nggak kepikiran putus atau apa? Kamu harus bilang sama dia, tolong waktunya tuh dibagi, ya, walaupun multitasking, tapi setidaknya ada waktu untuk kita. Kasihlah kebahagiaan buat aku di hubungan ini, biar hubungan ini tuh hidup kembali. Kamu harus ngomong itu sama dia. Dia nanti akan memikirkan itu kok. Dia akan mempertimbangkan itu. Jadi kamu gak usah putus harapan gitu ya. Putus harapan dalam arti, kalau misalnya aku minta putus, dia akan happy nggak di sini? Nggak. Aku bisa bilang dia nggak happy. Akhir kata, teman-teman, jika kamu menjauh, ya, itu nggak akan terjadi dan itu tidak akan works out buat dia. Dia nggak akan terima itu. Kenapa? Karena di sini perasaan cintanya itu masih kenceng sekali sama kamu. Ada two cups, itu artinya adalah kamu tuh memang orang yang dipilih sama dia dikarenakan kalian tuh punya emosi yang sama, punya pemikiran yang sama, punya sesuatu yang aku bilang kayak magical gitu loh. Chemistry-nya itu dapat. Susah cari orang kayak kamu. Jadi sepertinya dia tidak akan mengizinkan kamu untuk putus. Ini aku akan coba untuk ambil tebarannya ya. Untuk ambil kartunya, kira-kira dengan siapa ini terjadi. Kita punya Virgo. Kemudian ada kartu Gemini. Oke, di sini kita punya Moon, ya teman-teman, planetnya Moon. Kalau dia seorang Gemini dan Virgo, berarti orangnya itu sangat misterius, suka-sukanya sendirilah, ya. Terus aku juga ngelihatnya dia cenderung punya energi tuh yang dingin gitu, kayak lebih kuat di malam hari. I don't know, tapi kayak gitu. Terus yang kedua, Cancer dan Leo. Sama. Energinya Moon juga ya. Energinya tuh dia dingin, kemudian aku bisa ngelihat nggak banyak bicara, tapi dia punya energi yang keras. Ada sisi agresifnya, tetapi smooth gitu loh. Jadi kayak orang yang agak otoriter tapi in a good way, ya. Dia punya pemikiran kolot, intinya begitu. 4 zodiak tadi pikirannya begitu. Scorpio, Gemini udah keluar. Oke. Scorpio dan Aries. Kalau dia seorang Scorpio dan Aries, oke. Aku bisa ngelihatnya tuh di sini ada Neptune, ya. Neptune itu tuh ibaratnya kayak memberikan inspirasi, suatu planet yang penuh dengan inspirasi. Terus di sini aku bisa ngelihat ya, karena Neptune itu kan dia memberikan energi
universal love gitu loh, secara sadar. Maka kalau dia adalah seorang Scorpio dan dia adalah seorang Aries, dia akan memberikan cinta kamu secara terang-terangan. Dia bisa berekspresi, aku gak bisa kayak gini. Dia bisa nyembah kamu, dia akan mempertahankan itu. Kemudian satu lagi ya, Sagittarius dan Aquarius. Wow. Oke. Orangnya suka have fun. Orangnya tuh nggak mau berpikiran berat, ya, suka akan kemajuan. Mungkin orangnya ini suka bisnis, terus ritmenya tuh cepat. Kalau dia bisnis ini tuh cepet gitu. Tapi harus ada hasil. Dia mendekati kamu karena berpikir kamu tuh mungkin adalah orang yang ngerejekeni secara materi, secara finansial, cantik ya kan, terus nyaman lah gitu. Dicari kenyamanan dari kamu ya. Kurang lebih itu aja yang bisa aku bilang. Jadi kesimpulannya, ketika kamu ingin menjauh dari dia, otomatis dia akan menolak ya, dan reaksinya tuh pasti gila-gilaan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you, and bye bye.